Halo Bu Kesi, selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah, saya baik. Gimana Bu Herlina? Iya Bu Kesi, ini tadi Bu Kesi, Bu Sayekti itu kayaknya kok ini ya, pengen ketemu sama saya. Tadi beliau WA saya, katanya mau curhat gitu. Oh gitu. Bu Kesi tadi Ya nggak apa-apa Heeh. kalau mau curhat ditanggupin aja Bu. Siapa tahu Bu, saya itu ada yang diomongin. Gitu ya Bu. Bu Ya, Kesi ikutan nimbrung ya. boleh boleh. Mungkin barangkali saya, ada yang kurang paham atau Bu Sayekti yang kurang paham, nanti Bu Kesi kasih masukan saya ya. Oke. Saya sambil mendengarkan ini saya catat ya Bu. Saya baca Oh, dulu. oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya ikutin Halo Bu aja. Sayekti, Halo Bu Erlina, apa kabar Bu? alhamdulillah baik Bu. Tapi agak agak kayak gini Bu. Oh, kenapa Bu? Kok sepertinya kok galau gini? Ya sebenarnya itu nggak ada masalah sih Bu. Tapi saya akhir-akhir ini itu agak agak mikir sesuatu Bu. Jadi bikin Mikirin saya apa galau. Bu? Ini Bu, akhir-akhir ini itu banyak siswa yang setiap hari itu dia tiduran di depan perpustakaan, Bu. Dan itu Oh kan gitu. mengganggu kenyamanan untuk pengunjung. Oh, gitu ya Bu. Berarti belakangan banyak anak-anak yang tiduran di sekitar perpustakaan gitu ya? Iya, Bu, di teras, di teras. Jadi Hmm. mereka itu tiduran di teras perpustakaan sambil ini mainan HP. Kan ada suara gaduh itu, Bu. Oh gitu ya. Jadi eh, bagi Bu Sayekti itu jadi nggak nyaman gitu ya. Terus kalau menurut Bu Sayekti supaya ada rasa nyaman itu untuk di perpustakaan harus gimana ya Bu? Kalau Supaya menurut nyaman. Iya Bu, kalau menurut saya biar ada kenyamanan di perpustakaan itu ya harus tidak ada suara-suara yang mengganggu. Saya khawatirnya ketika ada pengunjung mau baca itu terganggu oleh suara-suara anak-anak yang mainan HP yang rame itu Bu di depan di teras perpustakaan. Bu Sayekti, ini ya kita obrolannya kan singkat. Ini Bu Sayekti Ya, pengennya tujuannya apa ya dari hasil obrolan kita nanti? Pengen dapat apa iya, gitu? iya Bu. Saya pinginnya uh, saya itu bisa menemukan solusi gimana agar para pengunjung itu nggak terganggu. Jadi dia bisa nyaman ketika mengunjungi perpustakaan. Itu Bu, pinginnya Gitu. dari obrolan itu. Heeh. Nah, supaya pengunjung tadi merasa nyaman dan tidak terganggu, berarti Bu Sayekti kategorinya apa ya? Supaya pengunjung tadi merasa nyaman dan tidak terganggu tadi ya. Ya ini Bu, nggak ada anak-anak yang tiduran di depan perpustakaan sambil mainan HP. Oh Lah itu kan gitu. kegiatannya itu kan mulai pagi Bu biasanya. Mulai Mhm. pagi sampai menjelang pulang. Lah itu juga sudah diingatkan oleh petugas perpustakaan kalau saya pas ke situ, pas nggak Oh ada jam ngajar gitu. kan saya ke situ itu juga saya Mhm. ingatkan. Nah itu tetap anak-anak tetap ke situ.
Mungkin selain Bu Sayekti mengingatkan, Bu Sayekti sudah melakukan upaya apa lagi ya, Bu? Ini Bu, saya sudah juga rencana. Kalau ini masih rencana kan ini baru beberapa hari ini, nggih. Ini Iya. baru rencana. Saya mau ini koordinasi sama Wakakurikulum sama kesiswaan, Bu. Oh gitu. Jadi Bu Ya, Sayekti untuk yang sudah dilakukan menegur anak-anak tadi ya, ya secara ya, langsung. Lalu rencananya mau koordinasi dengan kurikulum ya sama kesiswaan gitu ya, Bu. iya, iya. Nah, kira-kira mau dilakukan kapan, Bu? Ya, besok Bu berarti. Besok ketika ada anak-anak yang tiduran terus sambil mainan HP di perpustakaan itu akan saya tanya dulu. Lah biasanya alasannya itu kan karena jam kosong, Bu. Biasanya karena Gitu. alasan jam kosong. Ya ya ya. Berarti, besok ya, Bu, mau Ya, koordinasi langsung dengan kesiswaan dan kurikulum. Oke, boleh juga itu, Bu. Nah, Bu Sayeti nanti misalkan sudah koordinasi ya dengan iya. kesiswaan dan kurikulum, kok Heeh. ternyata masih ada anak yang, istilahnya di perpustakaan tapi tidak memanfaatkan dengan semestinya ya. Nah, Mm-mm. kira-kira langkah apa yang mau dilakukan oleh Bu Sayekti? Ya saya mau ini, mau koordinasi lagi. Jadi langsung saya ini Bu, saya ingin konfirmasi ketika ada anak yang di situ, saya ingin konfirmasi ke kurikulum, ke kesiswaan, akan menanyakan apakah benar ini siswa kelas berapa, terus apakah benar guru pengajarnya itu sedang nggak di kelas. Karena ketika kami tanya, anak-anak itu jawabnya, itu Bu ini jam kosong, kayak gitu Bu. Mhm. Iya, jadi setelah Bu Sayekti melakukan koordinasi dengan kurikulum dan kesiswaan, kok misalkan ada anak yang, masih ada yang seperti itu, berarti nanti Bu Sayekti akan membangun komunikasi lagi ya Iya, untuk cross check, iya. Ya bagus iya. sekali itu, Bu. Oke, ya semoga dengan adanya usaha ini anak-anak menjadi lebih baik ya, Bu. Iya Bu, semoga. Nah, Amin. kira-kira kapan, Bu, kita bisa ketemu lagi gitu untuk melihat, untuk sharing-sharing lagi perkembangan Itu anak-anak bagaimana iya, nanti? waktu seminggu Bu ya. Jadi besok kan saya ketika selama seminggu itu akan saya amati anak-anak itu Oh, apakah masih ada yang tiduran, masih ada yang mainan HP di perpustakaan ya. Jadi akan saya amati kalau misalnya masih ada seperti itu saya akan konfirmasi lagi ke kurikulum dan kesiswaan. Nanti minggu depan dari sekarang kita sharing lagi. oke deh, Bu. Oke. Bu Sayeti, sebelum kita menutup obrolannya ya, Bu Sayeti perasaannya gimana nih setelah, kita sedikit berbincang-bincang sore ini? Ya seneng Bu, saya awalnya itu gini, saya ini harus gimana, anak-anak itu saya ingatkan bolak-balik, saya kan nggak bisa standby di situ Bu ya, jam saya Iya kan full. Lah iya. oleh tugas perpustakaan ketika mengingatkan itu pun nggak dihiraukan, nggak diindahkan. Terus Mmm, akhirnya saya kemarin kan ini ngubungi jenengan itu, saya mau ngobrol, mau iya. sharing gitu. Iya, alhamdulillah kalau sudah, Iya, lebih lega Ibu ya. Oke, iya, sampai ketemu ya, besok kita sharing-sharing lagi iya. minggu depan ya. Makasih ya Sampai Bu ketemu. Erlina. Iya, sama-sama Ibu, sudah berbagi pengalaman nih sama saya. Ya, makasih. Hai Bu Kesi. Hai Bu Herlina, gimana gimana? Udah Iya udah ketemu tuh sama Bu Saitia. iya, kita sudah ngobrol-ngobrol tadi ya. Ya Iya. agak begitu lama sih. Seru kayaknya ini Kak, lihat mukanya Bu Herlina tuh kayaknya seneng banget gitu. Tadi sebenarnya Heeh. ngobrol apa sih Bu? Cari apa gitu loh? Iya, ini Bu Sayekti itu tadi agak galau gitu karena ada Oh masalah gitu. sama anak-anak. Ini anak-anak yang di perpustakaan itu ada beberapa sih yang kurang mengindahkan. Dia ke sana tapi untuk tiduran atau Oh. main HP sehingga kurang nyaman untuk pengguna perpus gitu, Bu. Berarti ada masalah ya sama Bu Saiti itu ada kepikiran gitu loh. Iya, betul sekali.
Terus tadi Bu Herlina selama ngobrol sama Bu Sayekti itu ada nggak sih apa kesulitan-kesulitan selama ngobrol itu tadi untuk nanggepin Bu Sayekti, bantuin Bu Sayekti menemukan apa solusinya seperti itu? Sebenarnya kalau secara garis besar sih bisa berjalan lancar ya, cuman masih ada sedikit kesulitan itu pasti. Karena ya Bu Sayeti itu kan orangnya agak pendiam ya, kurang terbuka gitu. Begitu, Bu. Terus Ibu itu untuk merespon Bu Sayeti yang terlalu kurang bisa berbicara ya, kurang komunikasinya itu orangnya irit banget, susah banget untuk bercerita. Itu mungkin ada trik yang dilakukan Bu Herlina? Ya, saya ini Bu, saya harus membangun suasana yang nyaman ya mungkin supaya Bu Sayeti itu, merasa enjoy, jadi tidak kaku, dia bisa merasa apa, percaya sama saya sehingga beliaunya mau untuk berbagi cerita tadi, berkeluh kesah tadi. Jadi saya bisa membantu gitu. Alhamdulillah. Berarti itu tadi dari yang diobrolin sama Bu Sayeti ketemu ya, ada titik temu gitu loh. Bahasanya mau ngapain itu ada titik temunya ya. Ya, alhamdulillah kita bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Ibu Sayekti tadi. Oke, terus untuk kedepannya Bu, apa ada rencana untuk ketemu lagi supaya untuk lebih ngefikkan ini tadi obrolannya sama Bu Sayeti apa tentang rencana-rencananya itu? Iya, tadi kita janjian ketemu lagi minggu depan untuk melihat perkembangan anak-anak seperti apa setelah, Bu Sayati melakukan rencananya tadi. Nanti kita mau Gitu. sharing-sharing lagi, iya. Ya, itu sebaiknya dilakukan Bu, supaya apa kita dapatlah pelajaran dari situ. Itu saja Iya. kalau dari saya. Kalau Ibu merasa nyaman itu kan, perasaannya Bu saya nyaman, berarti saya rasa sih bisa berhasil gitu. Terus Bu Herna sendiri perasaannya gimana ini? Sudah Ya, bisa membantu ini? saya juga ikut senang ya, karena saya bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalahnya. Meskipun Gitu. solusinya itu kembali pada beliaunya sendiri, tapi saya bisa mengajak beliau untuk menemukan solusinya yang sesuai tadi. Alhamdulillah. Oh ya Bu, maaf ya, saya nggak bisa lama-lama. Ini Oh kan iya. waktunya juga sudah fit gitu. Bu Kesi, terima kasih ya Oke, atas oke, terima perhatiannya. kasih. Ya, Sampai oke. ketemu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Herlina. Iya, selamat sore Ibu Sayekti. Gimana Ibu? Ya ini Bu, tadi itu sebelum pulang, tadi pagi itu Bu Kesi itu chat saya, katanya mau ngobrol sama saya. Nggak tahu ada apa ini. Oh gitu, nggak ngomong ya Bu, mau ngomong masalah apa gitu? Belum Bu. Tapi Oh ya, nanti habis ini mau ketemuan sama saya. Nanti iya Ibu nggak, Bu Herlina ikut gabung gitu. iya nggak apa-apa, ditemuin aja Ibu. Oh iya, Ya. oke. Hai Bu Kesi, kok Bu kok kelihatan resah gitu, ada apa Bu? Tumben, biasanya jenengan itu ceria. Banget Bu, saya tuh pusing. Pusing. Kenapa? Kenapa kok pusing Bu? Aduh Bu, di sini tuh, aduh, banyak banget pekerjaan tuh banyak. Cuman ada satu nih yang bikin saya tuh agak jadi kepikiran banget gitu. Kenapa Ini Bu? loh, kemarin tuh kan udah dikasih tahu sama Bu Faiz. Bu Faiz tuh minta, kata dia apa? Nih segera ya dikumpulkan untuk anak-anak yang PKL pengajuannya ibu belum mengajukan, anak bimbingnya ibu belum mengajukan gitu Bu. Ke apa namanya tempat magangnya gitu loh.
Masalahnya tuh itu. Aku kan jadi gimana ini. Padahal minggu depan kan surat sudah harus kirim. Terus masalahnya apa Bu Kesi? Masalahnya tuh ini Bu, ada anak saya itu yang belum menentukan tempat magang. Saya udah gimana, ngubungin anaknya itu loh Bu, susah banget ngubungin anaknya. Saya tuh nggak ngajar di kelasnya, ketemu anaknya juga jarang gitu. Pokoknya sulit Bu, anaknya dihubungin tuh sulit, karena saya sendiri nggak ngajar kelasnya. Lah Bu Kesi udah nyoba cara lain biar gimana bisa menghubungi anak tersebut? Kan anaknya sulit. Sebenarnya kemarin tuh kan susah. Tiap kali saya kelas dia nggak masuk. Kalau saya lagi kosong jam gitu kan saya ke kelasnya dari dia tuh nggak masuk. Coba Bu. Ntar kalau gitu saya udah coba nih minta nomor HP-nya dia. Temennya tak tanyain, apa kamu punya nomor HP nggak? Punya nomor HP dia, ada Bu gitu. Saya WA Bu. Sudah saya WA nggak aktif. Otomatis saya telepon juga nggak aktif. Ada bilang itu Bu kali nggak punya paketan. Aduh, kalau punya paketan gimana caranya coba. Terus saya udah coba lagi gini, gimana orang tuanya Bu, orang tua yang telepon. Tapi dari orang tuanya itu ini saya orang tuanya nggak jawab juga. Selain kan tadi Bu Kesi udah berusaha menghubungi anaknya, tetap nggak bisa. Terus berusaha menghubungi orang tua juga nggak bisa. Ada alternatif lain lagi apa enggak Bu? Selain mungkin orang lain atau apa gitu? Apa ya Bu? Sebentar Bu, saya tak ini. Teman sudah, tetangga sudah, orang tuanya sudah, tapi saya itu belum hubungin wali kelasnya ini. Saya mau coba ini untuk hubungin wali kelasnya, mau tak ajak sharing, ngadepin anaknya ini kayak gimana gitu Bu. Ntar kalau misalnya, kayaknya 11-12 sih kalau ngubungin, ntar kalau misalnya mentok nggak bisa dapat solusi, saya mau ke rumahnya aja deh daripada saya itu bagus gitu. Bagus itu Bu. Jadi sekalian jenengan kan home visit di sana ya, bisa lihat anak gitu. Saya bisa gitu ya. Nanti sekalian saya home visit, saya ajak Pak Duta wali kelasnya, ntar biar bisa ke rumahnya. Mungkin itu Bu salah satunya, biar selesai gitu Bu, biar minggu depan tuh saya udah nggak ada PR lagi gitu. Iya. Nah terus rencananya kapan Bu Kesi mau home visit itu? Sebisa mungkin minggu ini, cuman nanti aku tak lihat jadwal dulu Pak Duta itu dia kosongnya kapan, saya kosongnya kapan, pokoknya minggu ini saya harus sudah ke rumahnya gitu. Ntar saya lihat jadwalnya dia deh gitu. Jadi intinya udah ketemu solusinya Bu ya? Ya, coba ini saya coba untuk supaya dapat bisa saya ketemu sama anaknya gitu. Untuk ketemu anaknya, solusinya adalah jenengan mau home visit ya. Terus kira-kira nanti saya ya bisa tahu progresnya itu berapa? Kapan Bu? Kapan? Minggu depan ya Bu. Minggu depan. Ntar kalau misalnya minggu depan, paling cepat minggu depan. Tapi saya usahakan sebelum minggu depan, kalau saya udah udah ketemu sama anaknya, udah dapat solusi, ntar saya hubungin Bu Saiti deh. Saya terima kasih nih, dapat ketemu solusinya ini. Iya, semoga itu Bu ya pembicaraan kita hari ini bermanfaat gitu ya. Alhamdulillah, menurut saya ini bermanfaat. Jadi kan bikin nggak galau lagi. Iya, jadi saya ketemu nih, siapa yang belum saya hubungi, ternyata saya belum hubungi wali kelas. Iya. Iya, thank you. Ya, sampai ketemu. Makasih banget ya. Iya, sama-sama. Sama-sama Bu, sampai ketemu minggu depan ya. Iya, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Bu Erlina. Halo Bu Sayeti, gimana? Iya Bu, iya ini Udah tadi. Ketemu Bu Kesi. Iya sudah, ini tadi ngobrol banyak dengan Bu Kesi. Ya, gimana? Ada masalah apa ternyata? Iya, ini Bu, ternyata Bu Kesi itu kan dimintai oleh Humas untuk mengirimkan data permohonan PKL ya. Jadi itu kan ada deadline waktunya. Lah Bu Kesi ini terkendala satu anak yang
belum bisa dihubungi. Bingung makanya Bu Kesi yang biasanya ceria tuh jadi murung gitu. Oalah, berarti Iya. itu ya Bu masalahnya. Heeh. Gimana Bu, sudah bisa mencari solusinya belum tadi ketika ngobrol sama Bu Kesi? Iya, alhamdulillah sudah Bu tadi. Tadi akhirnya Bu Kesi mau melakukan home visit karena anaknya itu ketika ditelepon anaknya ataupun orang tua ataupun tetangga itu nggak merespon. Makanya Bu Kesi punya inisiatif untuk melakukan home visit. Gitu. Itu ya Bu solusinya yang ditemukan ya pada Iya. akhirnya. Terus, Bu Sayeti, ketika melakukan ngobrol sama Bu Kesi tadi, kira-kira ada kesulitan tidak? Kalau kesulitan itu ya sedikit aja Bu. Bu Kesi itu kan kalau sudah ngomong itu kan langsung itu ya, apa itu kayak itu ya pokoknya nggak bisa ngerem gitu ya. Jadi saya mau menggali informasi itu harus nyari jeda gitu. Tapi Gitu. alhamdulillah sudah bisa menggali informasi dari Bu Kesi. Gitu. Jadi, kesulitannya ketika Bu Kesi itu ngomongnya, terus gitu aja Iya, ya? heeh. Jadi Bu Sayeti susah mau ngasih masukan atau gimana gitu ya. Tapi, Bu Sayeti sabar ya, sehingga bisa mencari jeda ketika Bu Kesi tidak berbicara, baru Bu Sayeti ngasih masukan gitu ya? Iya, iya. Ya. Ya luar biasa Ibu. Terus gimana nih Bu perasaannya setelah membantu Bu Kesi tadi? Seneng banget Bu Herlina. Seneng banget Oh kan seneng kita ya? kalau bisa berbagi dengan teman yang awalnya galau, akhirnya setelah sharing dengan kita bisa ceria kembali itu rasanya kepuasan tersendiri gitu loh Bu. Oh gitu Seneng ya? banget. Heeh heeh. Iya. Terus kira-kira mau dipantau untuk pantauannya, Bu Sayeti mau mantaunya kapan Bu? Untuk Tadi perkembangannya? Bu Kesi tadi bilangnya untuk home visit-nya kan minggu ini. Terus Heeh. nanti minggu depan itu mau ketemuan saya lagi, mau sharing-sharing, mau cerita-cerita tentang perkembangan anak yang belum bisa dihubungi tadi. Jadi minggu depan Bu Herlina. Ya bagus sekali Ibu. Ibu sudah bantu untuk memecahkan masalahnya Bu Kesi, mencari solusi, kemudian, Bu Sayeti juga ada tanggung jawab untuk memantau perkembangan dari masalahnya Bu Kesi tadi. Semoga Iya. bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Iya, amin Bu. Semoga bermanfaat ya. Terima Iya. kasih Bu Herlina ya. Sama-sama. Besok-besok lagi kalau, sudah ketemu Bu Kesi, berbagi lagi ya Bu sama Iya, saya biar saya iya dapat Bu. juga manfaatnya. Oke, Iya. sampai jumpa ya Bu. Iya Bu. Busai. Ada apa Bu? Kayaknya, halo Bu Kesi. Kayaknya kok ada yang mau diomongin. Iya, tak omongin Bu. Tadi itu aku ketemu sama Bu Herlina. Dia bilang katanya mau curhat. Iya. Kalau kayak gitulah. Cuman nggak tahu dia mau curhat apa. Dia itu aja, dengan temui aja. Dengan temui aja apa? Mungkin ada masalah yang perlu solusi. Oh gitu. Iya. Saya jadi konsultan ya Bu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa deh. Ntar kalau misalnya ada apa-apa kurangnya gimana, saya cerita deh sama Bu Saiti supaya ini saya itu agak lega. Kalau Bu Saiti berkenan nggak ada udur, boleh deh ikut gitu. Iya. Ya, makasih ya Bu ya. Iya Bu Kesi, monggo. Monggo, saya tak ketemu sama Bu Herlina. Bu Herlina. Halo Bu Kesi. Selamat sore. Sore Bu Herlina. Iya nih Bu, aku lagi pusing Bu. Tadi saya nyari Bu Kesi kok nggak ada sih, sekitar jam berapa ya, jam 11-an kali. Kok nggak ketemu ya? Iya, tadi saya dipanggil sama Pak Kepala Sekolah, disuruh mau ada upacara besok hari Sabtu, jadinya tadi terus koordinasi sebentar, jadi nggak di ruangan saya. Gimana Bu? Pantas aja. Ada yang patut diobrolin gitu mungkin, kok kayaknya penting atau bikin raut wajahnya itu gimana gitu?
Iya nih Bu, saya pengen curhat. Saya ini agak pusing ya, ini anak-anak di kelas 11 RPL 2 itu kan beragam 11 ya. RPL 2. Heeh Iya. heeh. Daya Mhm. tangkapnya itu loh Bu, kan beragam. Ada yang anaknya itu cepet nangkepnya, ketika Heeh. diajar itu cepet nyambungnya, ketika diajari praktek saya kan ngajar produktif toh, Bu. Nah, Heeh. ketika praktek itu ada yang mudah ngikutinnya sehingga cepet selesai pekerjaannya, tapi kan ada juga yang lambat. Nah, ini PR bagi saya harus gimana ya, Bu? Saya kok pusing ini. Jangan pusing dulu, entar kita ngobrol-ngobrol nih sebenarnya Bu Herlina tuh pengennya kayak gimana sih dari obrolan kita ini? Ya, saya pengennya ada solusi gitu, Bu, supaya anak-anak ini baik yang, cerdas ataupun yang agak terlambat, itu mereka sama-sama bisa memenuhi haknya gitu dan bisa Mhm. menuntaskan semua tugas-tugasnya. Mhm. Terus Tanpa, sebenarnya apa, membebankan gitu sama mereka. Mhm. Ya, terus masalah pada intinya itu apa sih Bu, yang membuat anak-anak itu, susah gitu menangkapnya gitu? Ya tadi itu ya, mungkin karena keberagaman daya tangkap itu tadi ya. Heeh. Ada anak yang cerdas, ada yang agak lambat. Nah, di sini saya ngajar kadang ada yang paham, ada yang agak belum paham. Tapi di sini Mhm. saya sudah ini ya, mencoba pakai tutor teman sebaya supaya mereka yang agak Mhm. terlambat mungkin bisa mengerti kalau dijelaskan oleh temannya, mungkin bahasa yang disampaikan temannya lebih mudah untuk dipahami gitu ya, Bu. Tapi Mhm. kenyataannya, mereka yang cerdas itu tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan tugas, sehingga setelah pelajaran selesai mereka tidak ada tanggungan apapun. Tapi untuk mereka yang, agak terlambat tadi ya, itu sampai Mhm. jam pelajaran habis, mereka belum bisa menyelesaikan tugasnya. Padahal, untuk tugas project itu kan individu gitu, Bu. Sedangkan Mmm. mereka kalau di rumah kan tahu sendirilah, tidak semuanya mempunyai fasilitas komputer atau laptop di rumah, itu Bu, masalah utamanya di situ. Oh, masalah utamanya itu anak-anak karena kurang mengerti, akhirnya mereka butuh waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan gitu ya? Iya. Bagi mereka yang masih, eee, masih lambat untuk penyelesaiannya, mereka butuh Heeh. waktu lama. Nah, untuk mensiasati anak-anak yang membutuhkan waktu lebih lama ini, Bu Herlina ini sudah mengusahakan apa tuh? Kalau Ada nggak? yang sudah saya lakukan, ya salah satunya di antaranya memberikan tutor teman sebaya tadi, Bu, supaya mereka Heeh. lebih cepat menerima apa sih yang dimaksud dalam pembelajaran ini, gitu. Mhm. Tapi Gitu kenyataannya ya? itu masih belum bisa menuntaskan gitu, Bu. Belum bisa ya? Oh, Iya. terus kira-kira Bu, mensiasatinya supaya anak-anak itu bisa tetap mengerjakan, kan bisa Mhm. mengerjakan di sekolah ya harapannya Bu Herlina, karena di rumah nggak punya, itu Iya. kira-kira, di waktu kapan itu Bu, bisa anak-anak mengerjakan itu? Ya, rencana saya gini, Bu, saya, mau koordinasi sama Tulmen dan Kaproklinya ya, Mhm, supaya mhm. anak-anak nanti diberikan kesempatan untuk, mengerjakan di lab komputer mungkin pada waktu jam istirahat ya. Karena kalau pada jam pelajaran mungkin dipakai oleh kelas lain gitu. Berarti di waktu-waktu istirahat gitu ya, dikasih waktunya? Iya. Terus ini rencananya Ibu Herlina ini kira-kira mau kapan nih? Mau dilaksana ini? Maksudnya kapan Bu Herlina mau coba untuk berkomunikasi sama Tulmen, sama Kakomlinya itu? Mungkin besok pagi, Bu, saya mau langsung menemui Kakomli sama Tulmennya, supaya apa, kebetulan besok jam ke-2 itu mulai ada pelajaran saya, sampai dengan jam istirahat. Nah, mungkin setelah saya komunikasi dengan Kakomli dan
Tulmennya harapan saya kalau memang anak-anak membutuhkan jam tambahan supaya mereka bisa pinjam labnya itu pada waktu jam istirahat gitu. Oh, berarti langsung ini ya, Bu, ya? Iya. Oke, bisa langsung ketemu kayak gitu. Bagus, Bu, ketemu nih solusinya ya. Ibu Iya. bisa menemukan. Terus sekarang besok-besok tuh kalau misalnya pengen tahu progresnya kira-kira kita bisa ketemu kapan, Bu? Mungkin sekitar 5 hari lagi ya, Bu. Oke, Biar nggak saya apa-apa. coba lihat untuk besok gimana anak-anak, ada masalah atau masih belum gitu. Ya harapan saya sih dari izinnya tadi, anak-anak bisa menyelesaikannya pada waktu istirahat gitu. Oke, thank you. Bagus sekali Bu Herlina sudah menemukan ya. Loh, sekarang saya mau tanya, perasaannya Bu Herlina tuh gimana setelah menemukan solusinya sekarang? Wah, anak saya nanti bisa mengerjakan kayak gitu. Ya lega Bu, alhamdulillah. Jadi saya tidak lagi merasa berdosa gitu karena membawa beban untuk anak-anak ketika dia pulang sekolah. Jadi anak tetap bisa mengerjakan, tugas selesai, Bu Herlina juga senang gitu ya. Iya. Alhamdulillah banget. Iya. Cukup Bu, ada yang Terima lain mau kasih. dibacain? Enggak Terima ya? kasih ya Bu, waktunya sudah bantu saya. Oke Bu, Iya. sama-sama. Saya juga Mhm. belajar ini. Iya, sampai ketemu minggu depan kali ya Bu, 5 hari Oke. lagi. Iya, nggak apa-apa. Usai. Hai. Iya Bu Kesi, gimana? Sudah Saya. ketemu? Ya, Udah sudah ketemu sama ketemu. Bu Herlina. Udah. Gimana hasilnya Bu? Ada apa sebenarnya Bu Herlina Bu? Tadi tuh dia sebenarnya ada sedikit masalah sama anak-anaknya yang ini loh. Kesulitan menyelesaikan tugas karena waktunya nggak cukup. Kan anak-anak itu memang ya karakteristik anak beda-beda gitu loh. Karakteristik anak yang beda-beda otomatis daya tangkapnya kan juga beda. Nah, bagi anak-anak yang pinter mungkin sebentar mengerjakan di lab itu udah cukup gitu. Tapi ini nggak selesai, nggak selesai. Itu masalahnya itu cari solusi gimana caranya biar anak-anak tetap bisa mengerjakan gitu. Nah, tadi udah ketemu solusinya atau belum Bu? Sudah dapat sih. Sama Bu Kesi. Cuman gimana ya? Saya agak kesulitan juga Bu ngarahinnya. Masalahnya saya nggak tahu persis apa berapa lama yang dibutuhin untuk menyelesaikan, kan dia sendiri yang tahu berapa lama yang dibutuhin anak-anak untuk menyelesaikan. Tapi alhamdulillah tadi saya coba ini menggali lagi kira-kira waktu-waktu kapan untuk bisa menyelesaikan gitu. Saya tanya-tanya itu kok Bu Herlina muncul ide bahwasanya waktu-waktu yang kosong diistirahat aja gitu. Ternyata di waktu istirahat itulah solusi yang dia dapat gitu. Lah itu Bu Herlina mau mau melaksanakan pas jam istirahat itu tambahan itu kapan? Itu dia itu cosplem Bu. Jadi hari ini dia ketemu sama saya, dia bilang, wah besok ini saya langsung action. Pokoknya saya mau anak saya segera bisa menyelesaikan gitu. Kata dia besok ada jam, jadi dia besok mungkin komunikasikan mau masuk ke lab itu langsung komunikasi ke Kak Komdi sama Tulmen. Besok ini kalau bisa istirahat saya pakai dulu ya gitu. Jadi besok istirahat gitu. Cuman dia masih minta waktu selama 1 minggu, dijalanin dulu 1 minggu, gimana 1 minggu ini apakah waktu-waktu itu bisa untuk menyelesaikan. Tapi dia optimis bisa kayaknya. Berarti nanti setelah 1 minggu jenengan sama Bu Herlina mau ketemuan lagi, mau berbagi sharing lagi tentang perkembangan anak-anak yang kemampuannya masih kurang itu tadi ya. Iya itu. Kayaknya itu tadi. Ya. Terus Bu, setelah ngobrol sama Bu Herlina, ada kesulitan nggak Bu? Jenengan mungkin ada hal yang bikin sulitnya itu tadi Bu. Saya itu mau ngarahinnya agak susah. Soalnya kan saya sendiri nggak tahu pelajarannya itu seperti apa gitu kan. Maksudnya dia lagi mengerjakan proyek apa, butuh berapa lama, saya ngarahinnya gimana. Kalau harus waktunya mengerjakan pakai komputer gitu. Tapi
Alhamdulillah saya ngarahin cari waktu-waktu gitu. Akhirnya ketemu solusinya itu tadi. Iya, ya alhamdulillah kalau gitu, Bu. Jadi sekarang kan Berlina nggak sedih lagi, nggak murung lagi, sudah nemu solusi kan gitu ya. Ya semoga ini hasil dari sharing jenengan sama Berlina tadi membuat Berlina bisa ceria lagi seperti sebelumnya kan gitu. Oh iya Bu Kesi. Amin. Ya. Perasaannya apa Bu Kesi setelah ngobrol-ngobrol sama Berlina? Kalau saya ditanya saya seneng Bu, ibaratnya teman kesulitan bisa ngobrol sama saya walaupun saya nggak bisa kasih solusi, tapi dengan ngobrol sama saya dia menemukan solusi dari dia sendiri, ya itu satu yang gimana ya, alhamdulillah banget gitu, alhamdulillah bisa dapat teman gitu. Iya, jadi kita seneng kalau teman juga seneng gitu Mbak ya. Oke. Ya, ibaratnya walaupun ibaratnya cuma sedikit gitu ya, bantunya cuma sedikit-sedikit, ujung-ujungnya juga dari dia, itu saya senang aja, Bu. Oke, ya semoga obrolan kita hari ini juga bermanfaat gitu, Bu ya. Ya, itu juga saya harapannya begitu, Bu. Saya bisa belajar juga dari apa yang udah dari Bu Herlina tadi gitu. Thank you. Oh, Ibu makasih ya sudah mereview saya, jadi saya tuh biar ingat gitu. Ya, makasih kembali Bu Kesi. Oke. Oke.